Puskesmas memiliki 3 fungsi utama, yaitu pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan kesehatan. Puskesmas memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program-program yang berkualitas, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan yang mumpuni. Bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik? Mari kita ikuti perbincangan kita bersama sahabat kita, Bapak Rasa Harbakti, seorang yang peduli dengan pelayanan dan implementasi manajemen puskesmas. Apa yang dimaksud dengan Lokakarya Mini Puskesmas, Pak? Lokakarya Mini Puskesmas adalah forum pertemuan seperti layaknya rapat biasa antara staf dan pimpinan dalam rangka menggalang komitmen dan mengevaluasi kinerja sesuai dengan periode waktu yang sudah ditentukan. Lalu, bagaimana biasanya Lokmin ini dilakukan di puskesmas, Pak? Ya, Lokmin ini dilakukan sesuai dengan buku pedoman Puskesmas Kemenkes 128 tahun 2004 yang mengamanatkan Lokakarya Mini untuk menggerakkan staf. Pelaksanaannya adalah arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, sampai dengan ke Puskesmas. Sejauh itu, Kasubag TU minta arahan langsung dari Kepala Puskesmas untuk teknis pelaksanaannya. Hasil dari perbincangan maka dituangkan dalam undangan, bisa undangan langsung per peserta atau per pegawai, bisa juga ditayangkan dalam papan monografi atau papan pengumuman yang sudah berlaku di budaya kerja puskesmas itu. Intinya adalah pelaksanaannya bisa dilakukan pada waktu yang ditentukan. Teknis pelaksanaan yang bagus adalah setelah jam pelayanan, biasanya dilakukan jam 11 sampai dengan jam 3 sore. Atau kalau memang jumlah pasien bisa ditunda dari jam 12 sampai jam 14 dan selanjutnya. Bagaimana periode Lokmin itu dilaksanakan, Pak? Ya, terima kasih, Bu. Sebagaimana kita ketahui, Lokakarya Mini Puskesmas ini ada 2, Lokakarya Mini bulanan pertama dan Lokakarya Mini bulanan rutin. Lokakarya Mini bulanan pertama seyogianya dilakukan di awal tahun pada bulan Januari untuk membangun komitmen. Sedangkan Lokakarya Mini bulanan rutin dilakukan setiap bulan pada waktu-waktu yang ditentukan, misalnya tanggal 15 atau tiap minggu kedua hari Selasa, itu berdasarkan kesepakatan dari Puskesmas. Apa tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan Lokmin ini? Lokakarya Mini Puskesmas itu mempunyai tolok ukur keberhasilan. Pertama mulai dari input, yakni kepesertaan. Semakin banyak prosentase kehadiran dari semua staf, maka menunjukkan bahwa Lokakarya Mini berhasil. Yang kedua dari aspek proses, semakin banyak masalah yang diungkapkan dan digali serta dianalisis serta disepakati, itu juga merupakan bagian dari tolok ukur keberhasilan. Dan yang ketiga adalah adanya rencana perbaikan kinerja dari masalah-masalah yang dihadapi. 3 tolok ukur itu adalah indikator keberhasilan Lokakarya Mini Puskesmas. Kendala apa saja yang bisa terjadi dalam pelaksanaan Lokmin, Pak? Lokakarya Mini walaupun sudah direncanakan dengan matang dan baik, namun kadang-kadang masih muncul kendala. Kendala ini kita bagi dalam 2 hal, satu kendala teknis, yang kedua kendala non-teknis. Kendala teknis adalah ketidaksiapan petugas untuk memaparkan hasil evaluasi ataupun hasil kerja selama 1 bulan yang lalu. Kendala non-teknis misalnya listrik mati. Yang kedua ada saudara dari pegawai puskesmas atau keluarga dari pegawai puskesmas yang meninggal atau mendapat musibah. Itu biasanya mempengaruhi sehingga kegiatan ditunda. Yang ketiga, mungkin muncul kejadian luar biasa di wilayah kerjanya, sehingga hal ini perlu penanganan khusus dengan tim gerak cepat sehingga kegiatan Lokakarya Mini bisa ditunda untuk penanganan pelayanan yang lebih dipentingkan. Menurut Bapak, mengapa Lokmin ini harus dilaksanakan di puskesmas? Lokakarya Mini Puskesmas perlu dilakukan dalam rangka menggalang kepemimpinan. Ada 2 bidang sasaran, yang pertama meningkatkan koordinasi dan yang kedua komunikasi. Dan yang lebih terpenting, fungsi manajemen yang kedua adalah menggerakkan staf atau penggerakan pelaksanaan. Melalui media Lokakarya Mini ada forum rapat, ada diskusi, ada dalam rangka menggerakkan itu. Jadi ini menjadi hal yang paling penting setelah perencanaan dilakukan. Yang ketiga nanti baru dilakukan penilaian kinerja. Bagaimana peran Dinkes dan Puskesmas dalam pelaksanaan Lokmin Puskesmas? Baik, terima kasih.
Peranan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Lokmin ini berbeda dengan Puskesmas. Dinas Kesehatan seyogianya memberikan bimbingan teknis. Hal-hal yang menjadi persoalan di Puskesmas yang tidak bisa diatasi oleh Puskesmas, maka ranahnya Dinas Kesehatan memberikan solusi. Misalnya pengadaan genset, pengadaan sumber daya manusia yang kurang, itu adalah ranahnya Dinas Kesehatan. Sedangkan peran dari Puskesmas yang paling utama adalah merencanakan di awal tahun sampai dengan akhir tahun, melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah dilakukan dan mengevaluasi, melaporkan hasil Lokakarya Mini itu kepada Dinas Kesehatan sekaligus mengundang pembimbing teknis dari Dinas Kesehatan. Bagaimana tahapan Lokmin ini dilaksanakan? Tahapan Lokakarya Mini Puskesmas ada dua, Lokakarya Mini bulanan pertama dan Lokakarya Mini bulanan rutin. Lokakarya Mini bulanan pertama dan rutin punya 3 tahapan, mulai dari input, proses, dan keluaran atau output. Input untuk Lokakarya Mini bulanan pertama adalah menyusun tim, menyusun rencana kebijakan baru maupun mendapatkan informasi kebijakan-kebijakan terbaru. Sedangkan prosesnya adalah penggalangan tim, yang kedua menganalisis beban kerja agar terjadi keseimbangan beban tugas yang disebut dengan tugas pokok dan tugas integrasi. Tugas pokok dan tugas integrasi ini proporsinya 80% tugas pokok, 20% tugas integrasi. Yang ketiga, untuk outputnya, output dari Lokakarya Mini bulanan pertama adalah terbangunnya komitmen antara staf internal Puskesmas, mulai dari KIA, KB, Promkes, Gizi, Kesling, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk Lokakarya Mini bulanan rutin itu dilakukan setiap bulan. Prosesnya sama, inputnya berbeda. Input yang pertama adalah hasil cakupan kegiatan bulan yang telah lalu. Prosesnya adalah adanya masalah dari kegiatan bulan lalu, dianalisis bersama masalah tersebut, apakah adalah hambatan-hambatan yang terjadi, kemudian dicari solusi pemecahannya. Outputnya adalah terjadinya atau tersusunnya pemecahan masalah bulan lalu dan tersusunnya rencana kerja tindak lanjut dari masalah bulan lalu. Sehingga dua hal ini, kegiatan ini outputnya berbeda, yang satu menggalang komitmen untuk bekerja di awal tahun, sedangkan yang Lokakarya Mini bulanan rutin menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dari kegiatan selama bulan berjalan. Persiapan teknis apa yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan Lokmin ini, Pak? Ada beberapa hal yang harus disikapi oleh Puskesmas dalam rangka menyiapkan Lokakarya Mini. Yang pertama adalah pemberitahuan. Pemberitahuan ini kepada staf kalau itu Lokakarya Mini bulanan rutin, baik pertama maupun rutin. Tapi pemberitahuan kepada lintas sektor juga bisa untuk yang sifatnya Lokakarya Mini tribulanan. Yang kedua adalah penyiapan tempat. Aula menjadi bagian yang penting, setidaknya adalah tempat yang cukup representatif untuk setiap orang merasa nyaman di dalam berdiskusi, memecahkan problem atau masalah bersama. Yang ketiga, alat bantu. Baik alat bantu misalnya audio maupun videonya, barangkali dengan IT yang diperlukan, ataupun dengan model manual dengan flip chart, manakala memang listrik mati bisa diantisipasi dengan itu. Yang kelima, yang non teknis juga tapi bagian penting adalah bahan pendukung, misalnya snack atau makanan, ini juga pendukung. Berikutnya adalah notulensi. Notulensi baik dari Dinas Kesehatan atau kesepakatan atau kebijakan-kebijakan maupun notulensi hasil rapat bulan yang lalu. Yang berikutnya adalah forum untuk penyusunan rencana tindak lanjut persoalan-persoalan yang terjadi pada bulan ini, sehingga penuangan pemecahan masalah itu sudah disiapkan dalam forum, setiap peserta menuangkan, menulis, dimudahkan. Hasil itu bisa dilegalisir atau diketahui oleh Kepala Puskesmas, setidaknya oleh koordinator masing-masing. Itulah hal-hal yang barangkali akan mempercepat dan mempermudah proses kegiatan Lokakarya Mini. Inovasi dan modifikasi apa yang bisa dilaksanakan oleh Puskesmas? Inovasi yang bisa dilakukan oleh Puskesmas dalam pelaksanaan Lokakarya Mini mungkin akan kita kategori dalam 3 hal. Yang pertama, tempatnya. Tidak harus di dalam Puskesmas, bisa di luar Puskesmas, mungkin di balai desa atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan kalau memang Puskesmas tidak ada tempat yang memadai untuk bertemunya semua staf. Yang kedua, dari aspek waktu, tidak harus terpancang pada jam ketentuan jam 11 sampai jam 3, bisa di luar hari kerja, misalnya disepakati hari Sabtu. Yang ketiga, dari substansi materi acara, tidak hanya sekedar membahas masalah-masalah, namun membangun komitmen, membangun kebersamaan, dan membangun jiwa untuk saling empati, peduli antar staf. Ini juga adalah inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan dan muatan lokal.
Mari kita akhiri perbincangan ini dengan mempersilahkan Bapak Rasa Harbakti untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih Bu Dr. Evita. Baik, kita akan berikan beberapa simpulan. Simpulan yang pertama adalah Lokakarya Mini dapat dipakai sebagai forum diseminasi informasi kebijakan-kebijakan dari Dinas Kesehatan kepada Puskesmas. Yang kedua, Lokakarya Mini dipakai sebagai identifikasi masalah atau problem-problem yang muncul di dalam program-program masing-masing unit pelaksana teknis, baik dari KIA, KB, Gizi, dan lain-lain. Yang ketiga, problem-problem tersebut dianalisis bersama oleh staf dengan memberikan masukan, saran, dan komentar. Dan yang keempat, memberikan pemecahan bersama bagaimana problem itu bisa terselesaikan. Kelima, problem tersebut akan dituangkan dalam rencana tindak lanjut untuk bukti implementasi kegiatan pada bulan berikutnya. Sedangkan hasil RTR tersebut akan dilakukan pada periode bulan berikutnya dan akan dievaluasi melalui Lokakarya Mini bulanan periode berikutnya, sehingga terjadilah problem solving yang tersiklus mulai dari identifikasi masalah sampai dengan penyusunan rencana tindak lanjut. Demikian yang dapat kami simpulkan untuk pemahaman Lokakarya Mini bulanan Puskesmas.